pernyataan yang disampaikan oleh Allah, kesempatan untuk dipakai dan diambil oleh umat hambanya. Di dalam Quran surat 4, yaitu surat An-Nisa di ayat 17. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su' bijahalatin. Sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah ialah begitu. Taubatnya orang-orang yang mengerjakan ya'maluna sayi'at, mengerjakan perbuatan yang buruk bijahalatin, karena dia tidak tahu kalau yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Dia umumnya saja melakukan pada umumnya, tapi setelah ada pencerahan, setelah ada penjelasan, ternyata yang dilakukan pada umumnya itu salah menurut syariat. Itu namanya berbuat salah karena bijahalatin, karena kebodohan, tidak mengerti. Setelah mereka mengerti, summa yatubun min qarib, kemudian dia bertobat segera. Jadi tidak menunda-nunda, segera dia kembali kepada Allah, bertaubat. Maka faulaika yatubullah alaihim, maka mereka itu diterima taubatnya oleh Allah. Karena Allah menyatakan makanallahu aliman hakiman. Allah adalah aliman maha alim, hakiman maha bijaksana. Ini taubat orang yang tidak tahu perbuatan salah, setelah mendapatkan pencerahan bahwa selama dia berbuat itu adalah salah, dia segera kembali kepada Allah, maka taubatnya diterima. Yang tidak diterima adalah di ayat 18 di Quran surat 4 ayat 18. Allah menyatakan, walaisatit taubatu lil ladina ya'maluna sayi'at, dan tidaklah diterima taubatnya orang-orang yang berbuat sayi'at, berbuat kesalahan, berbuat maksiat. Berbuat maksiat atau kesalahan itu hatta, sehingga idza hadara ahadakumul maut, sampai kedatangan ahadahumul maut, kedatangan dari salah seorang dari mereka itu kematian. Sudah sakit parah, ya, sakitnya tidak dapat diharapkan kesembuhannya, baru orang itu mengatakan qala inni itu betulan. Orang itu mengatakan ini itu betulan, sesungguhnya saya bertobat sekarang, saya tidak akan melakukan seperti dahulu yang saya lakukan. Sekarang saya bertobat kepada Allah. Tapi tidak ada kesempatan untuk berbuat baik, karena dia sudah mendekati kematian, sudah yuhorhir. Orang yuhorhir itu nyawa masih di dada. Nyawa itu kalau masih di dada, orang itu pasti bisa bicara, kadang-kadang masih bisa berpesan. Itu nyawa kalau masih di dada, yuhorhir, di tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan, sudah tidak bisa apa-apa. Maka orang itu mengatakan ini itu betulan, sekarang saya bertobat, artinya tidak melakukan kejahatan seperti yang sebelumnya dilakukan. Karena orang ini sudah akan menjelang mati, maka taubatnya terlambat. Allah menyatakan begini, walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan Allah tidak akan juga mengampuni atau menerima taubatnya orang yang berbuat
yang kafir. Jadi orang ini disamakan oleh Allah menurut ayat ini. Taubatnya orang ini disamakan dengan orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia punya emas sepenuh bumi. Dan emas itu untuk nebus kekafirannya. Kalau bahasa saya, ya Allah, saya punya emas sepenuh bumi. Tidak ada manusia punya emas sepenuh bumi. Andaikan. Ya Allah, saya punya emas sepenuh bumi. Saya pakai untuk menebus saya dulu dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan kafir. Ya Allah, rubahlah menjadi iman kematian saya. Walaupun itu dipakai menebus kepada Allah, tidak akan diterima. Andaikan dia punya emas sebesar bumi. Tidak ada manusia yang punya emas sebesar bumi. Bapak Ibu saudara sekalian, jadi Allah tidak menerima taubatnya orang tersebut, sama dengan tidak menerima taubatnya orang-orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir. Jadi orang yang mati kafir tidak diterima oleh Allah amalnya, sebagaimana orang tadi telah berbuat salah yang tidak pernah berhenti sehingga datang kematian seseorang dari yang berbuat salah tadi. Ulaika, mereka itu oleh Allah dikatakan a'tadna lahum azaban alima. Mereka itu saya siapkan siksa yang aliman, sangat pedih. Siksa itu ada yang aliman, ada yang aziman. Siksa yang besar, siksa yang amat pedih. Ini yang kedua. Yang ketiga, Allah menyambut agar supaya hambanya ini segera bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah surat 2 di ayat 160 Allah menyatakan illal ladzina tabu wa aslahu. Karena sebelumnya di ayat 159 itu membuat satu kesalahan. Maka di ayat 160 Allah menyatakan illal ladzina tabu, kemudian kecuali orang yang bertaubat. Tidak cukup bertaubat, wa aslahu, kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, wa bayanu, diikuti dengan penjelasan bahwa perbuatan yang dulu saya lakukan itu salah, disampaikan oleh dia kepada khalayak, teman-temannya, saudara-saudaranya, agar mereka tahu apa yang diperbuat itu, kalau ada yang meniru, adalah perbuatan yang dilakukan waktu itu adalah salah. Dia menerangkan seperti itu. Kalau demikian, Allah mengatakan faulaika atubu alaihim, maka mereka itu diterima taubatnya. Allah menyatakan wa anat tawwabur rahim, dan saya dan aku Allah Tawwabur Rahim, maha menerima taubat, maha rahim, belas kasihan. Masih banyak ayat-ayat yang memberikan motivasi kepada kita agar kembali kepada Allah. Contoh lagi, kalau di dalam Quran surat An-Nisa surat 4 di ayat 146 Allah menyatakan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertobat, wa aslahu, sama orang bertobat, wa aslahu, kemudian diikuti dengan perbuatan yang baik, wa tasamu billahi, orang-orang yang bertobat yang seperti ini, maka Allah
akan menerima taubatnya. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan begini, orang-orang yang salah, yang berbuat kesalahan dalam hidup, itu kemudian orang itu bertobat. Setelah bertobat, tidak cukup bertobat, tapi wa aslahu wa bayanu, kemudian diikuti dengan perbuatan-perbuatan yang baik, maka kesalahan itu dihapus oleh Allah. Rasulullah menyatakan seperti itu. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Kalau dulu banyak maksiat atau perbuatannya selalu meremehkan waktu sholat misalnya, atau sholatnya tidak tepat waktunya, diolor-olor karena pekerjaan dan seterusnya. Setelah dia menyadari, kemudian dibalik perbuatannya, diikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, Rasulullah menjamin, tamhuha, dihapus yang buruk itu. Lalu ditambah lagi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah terhadap sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan Rasulullah pernah bersabda juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah menyatakan ini, Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, yaqbalu taubatal abdi, menerima taubatnya hamba. Sampai kapan? Rasulullah menyatakan malam yuharhir, selama sebelum nafas itu di tenggorokan. Jadi kalau nafasnya itu masih di perut, di kaki, di perut, di dada, masih ada harapan untuk diterima taubatnya. Kalau mau bertobat, disitulah kemurahan Allah kepada hambanya, karena siksanya amat pedih siksanya. Orang itu kalau sudah masuk ke dalam siksa, tidak akan pernah keluar selama-lamanya. Tidak bisa orang mengatakan saya masuk neraka nanti tidak lama, beberapa hari saja. Kalau ada orang yang berpendapat semacam itu, kenapa tidak selamanya? Saya beberapa hari saja, karena saya pernah berbuat baik, mengandalkan perbuatan baiknya. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah menyatakan ini. Allah menyatakan begini, ya Rasul, sampaikan kepada mereka, Kul attakhadtum indallah ahda, apakah kamu sudah berjanji kepada Allah? Fala yukhlifallahu ahdahu, lalu Allah kalau sudah berjanji kepada kamu tidak menulayani janjinya. Itu dikisahkan di dalam Quran surat 2 ayat 80. Sampaikan ya Rasul, apa kamu sudah berjanji pada Allah kalau masuk neraka itu hanya sebentar, kemudian kamu dimasukkan ke surga? Karena banyak pendapat semacam itu. Jadi kalau masuk neraka ya tidak lama lah, seminggu sajalah. Misalkan seminggu itu, kalau misalkan iya betul ya, masuk neraka seminggu misalkan, sehari di sana itu yauman ka alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari itu kalau dihitung di sini itu sama dengan perjalanan tahunnya itu 1000 tahun. Itu satu hari. Kalau di sini satu hari 12 jam. Matahari dari timur ke barat itu 12 jam. Kalau di sana kan ada juga matahari. Hitungan satu hari itu sama dengan 1000 tahun kalau kita hitung di dunia ini.
Misalkan dia mengatakan paling saya masuk neraka hanya 7 hari misalkan. Kalau iya betul 7 hari itu adalah 7.000 tahun. Berat Bapak Ibu sekalian. Karena itu Allah menawarkan banyak, diberikan solusi. Kalau ngomong kamu belum kedatangan kematian, sebelum kamu nadimun, sebelum kamu menyesal, ayo bertobatlah, berbondong-bondong bertobat kepadaku. Kalau kamu bertobat kepadaku, tak terima tobatmu, asal kamu tobat yang sesungguhnya. Rasulullah menyatakan Allah Azza wa Jalla itu menerima taubat hambanya malam yugharir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Luar biasa penawaran ini. Lalu ada salah satu sahabat namanya Utsman bin Affan, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bertanya kepada Nabi, annahu qala, mengatakan kepada ya Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatu min abdi qabla mautihi bisanatin. Sesungguhnya Allah menerima taubat kepada hambanya itu qabla mautihi, sebelum kematian, bisanatin, selama 1 tahun. Sumakola kemudian berkata, bisahrin, 1 bulan. Kemudian Rasulullah menyatakan sumakola biyaumin, 1 hari. Hatta kola, sampai Rasulullah mengatakan qabla ayyughir, sebelum manusia itu yughir. Yughir ini nyawanya di tenggorokan. Jadi pertanyaan Utsman tadi kepada Rasulullah tentang taubat, maka dijawab Rasulullah menyatakan innallaha yaqbalu taubata min abdi qabla mautihi bisanatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menerima taubat hambanya itu qabla mautihi, sebelum kematian, itu setahun bisanatin. Kemudian Rasulullah menyatakan qala bisahrin, 1 bulan. Qala kemudian biyaumin, 1 hari. Dimepetkan sampai hadis Rasulullah yang terakhir, qala qabla ayyughir, sebelum kematian seseorang itu, sampai batas akhir nyawanya itu di tenggorokan. Sampai di situ Rasulullah memberikan keluasan dalam bertobat. Selama belum sampai di yughir, di tenggorokan nyawanya, diterima tobatnya. Selama tobat itu benar-benar sesuai dengan yang disarankan oleh Allah caranya bertobat, dan disarankan Rasulullah caranya bertobat. Jadi kalau Rasulullah tadi menyarankan wa'ad bi sayatal hasanata tambuha, ikuti kesalahanmu itu dengan kebaikanmu, tambuha, kamu akan dihapus kesalahan-kesalahan kamu. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, lalu kita ikuti terus berbuat baik, banyak sedekah, banyak sholat sunnahnya, kemudian banyak puasa sunnahnya, masih ditambah lagi sedekah-sedekah yang lain, sholat sunnah di tengah malam, di akhir sepertiga akhir malam, kemudian sholat yang lain yang diajarkan Rasulullah, bukan setiap sholat yang lain yang diajarkan Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah, maka orang tersebut namanya mengganti perbuatan yang buruk itu dengan yang baik, tampuha, terhapus nanti. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena itu ada kesempatan yang panjang yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mari kita sambut
kebaikan itu agar supaya kita nanti tidak terjadi di akhir hayat kita menyesal karena kesalahan perbuatan kita. Karena besok akan terjadi, misalnya dikabarkan oleh Allah di dalam Quran surat As-Sajdah surat 32 di ayat 12 itu Allah menyatakan begini, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Ya Rasul, jikalau kamu melihat orang-orang yang mujrimin, orang yang berdosa, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Orang itu mengatakan begini, Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, saya telah mendengar, saya telah melihat semua yang ada di hadapan saya ini mengancam saya semuanya. Wa sami'na. Kalau begitu ya Allah, farjina na'mal sholihah. Tolong saya kembalikan ke dunia ya Allah. Kalau saya dikembalikan ke dunia, na'mal sholihah, saya akan berbuat baik. Inna mukinun, dan saya yakin, memang yakin, besar yakin-yakinnya ya Allah. Kalau di sini sekarang ini ada pembalasan dari orang-orang yang berbuat buruk itu. Itu kalau dibahasakan secara bebas. Bapak dan Ibu saudara sekalian, tapi tidak ada manfaatnya. Bahkan mereka merengek-rengek di hadapan Allah. Misalnya di dalam Quran surat Mukmin surat 40 ayat 11, itu merengek-rengek di hadapan Allah. Ya Allah, Rabbana amatana senatain. Ya Allah, Engkau telah mematikan saya 2 kali. Wa ahyaitana senatain. Dan Engkau telah memberikan kehidupan saya 2 kali juga ya Allah. Fa'tarafna bidunubina. Saya mengakui sekarang ya Allah dengan dosa-dosa saya, dengan kesalahan-kesalahan saya. Ya Allah, fahal ila khuruji min sabil. Apakah ada jalan keluar dari neraka ini ya Allah? Tapi pernyataan semacam ini tidak ada gunanya sama sekali. Dan hati-hati apabila kebanyakan orang mengajak kita berbuat ibadah yang tidak dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya, itu nanti akan ditolak oleh Allah dan akan terjadi di neraka nanti saling bantah-membantah. Nanti bisa dibaca di dalam Quran surat 40 ayat 47 sampai ayat 50. Bagi yang masih ingat, dibaca di rumah bagaimana mereka berbantah-bantah dalam neraka. Nanti dilihat lagi di surat Al-A'raf surat 7 di ayat 38 dan ayat 39. Itu mereka berbantah-bantah dalam neraka karena mereka menyesali sudah di neraka, menyesali atas perbuatannya dulu mengikuti orang saja, tetapi tidak melihat bagaimana Allah merintah dan tidak melihat bagaimana Rasulullah memberikan contoh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini menjadi tambahan ilmu kita, dan kesalahan kita mudah-mudahan dihapus oleh Allah, diganti yang baik, dan kita menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.